Pelarian Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Faryadi berakhir Senin 22 Desember. Setelah meloloskan diri dari Operasi Tangkap Tangan atau OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi di HSU pada Kamis 18 Desember dan menjadi buruan selama 4 hari, Jaksa Tri akhirnya menyerahkan diri. Tersangka pemerasan terhadap perangkat pemerintah kabupaten atau Pemkab HSU tersebut tiba dan memasuki Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Senin sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Malamnya dia digiring petugas keluar dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Selanjutnya Tri dibawa ke rumah tahanan atau rutan KPK menyusul Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari HSU Albertinus P. Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen atau Kasiintel Asis Budianto. Albertinus dan Asis telah mendekam di sel tahanan sejak Sabtu 20 Desember. KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka pada hari tersebut. Dari pantauan Tribun News, Tri turun dari ruang pemeriksaan lantai 2 sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Mengenakan rompi bernomor 100, Tri digiring dua petugas menuju pintu keluar. Tri menutupi wajah dengan tangan terborgol dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Namun di sela langkah menuju mobil tahanan, dia sempat melontarkan bantahan singkat terkait pelariannya. "Enggak kabur," ucap Tri. Dia pun sesekali tersenyum setelah menuntaskan pemeriksaan dan administrasi selama 6 jam. Tri datang ke gedung KPK diantar petugas Kejaksaan Agung atau Kejagung. Dia tiba menggunakan mobil kejaksaan dan dikawal personel TNI bersenjata laras panjang. Saat digiring masuk ke lobi, Tri membantah tuduhan menabrak petugas KPK saat hendak disergap. "Enggak pernah saya nabrak," ujarnya. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan Tri melarikan diri karena panik dan tidak menyadari bahwa pihak yang menyetopnya adalah petugas KPK. Dia diamankan tim kejaksaan di Kalsel pada Minggu 21 Desember. Dari OTT di HSU, tim KPK membawa 6 orang ke Jakarta, di antaranya Albertinus, Asis, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud HSU Rahman Heriadi. Dalam jumpa pers penetapan tersangka Albertinus, Asis dan Tri, Sabtu subuh, pelaksanaan tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan kasus ini bermula pada Agustus 2025. Albertinus diduga menerima aliran uang sekitar 804 juta rupiah secara langsung maupun melalui perantara, yaitu Asis dan Tri. Penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pemerasan Albertinus kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum atau PU, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD paparnya. Albertinus juga disangka memotong anggaran Kejari HSU melalui bendahara untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah 257 juta rupiah tanpa surat perintah perjalanan dinas atau SPPD dan potongan dari para unit kerja atau seksi. Albertinus juga diduga mendapat penerimaan lainnya sejumlah 450 juta rupiah. Rinciannya transfer ke rekening istrinya senilai 405 juta rupiah dan aliran uang dari Kadis PU dan Sekwan DPRD dalam periode Agustus-November 2025 sebesar 45 juta rupiah. Sementara Asis dalam periode Februari-Desember 2025 disangka menerima uang dari sejumlah pihak sebesar 63,2 juta rupiah. Adapun Tri disangka menerima aliran uang mencapai 1,7 miliar rupiah. Rinciannya pada 2022 dari mantan Kadisdikbud HSU 930 juta rupiah dan pada 2024 dari rekanan sebesar 140 juta rupiah. Pelarian Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara atau HSU Kalimantan Selatan, Tri Taruna Faryadi akhirnya terhenti.
Setelah sempat lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 18 Desember 2025 lalu, Tri kini resmi diserahkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Tri Taruna tiba di markas lembaga anti rasuah tersebut pada pukul 12.51 waktu Indonesia Barat. Ia dibawa menggunakan mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan plat nomor dinas kejaksaan. Kedatangan Tri mendapat pengawalan super ketat. Saat turun dari mobil, ia didampingi oleh sejumlah petugas kejaksaan dan 2 orang personel TNI berseragam lengkap yang membawa senjata laras panjang di dalam sarung. Tri tampak mengenakan jaket berwarna biru gelap dengan wajah yang tertutup masker. Ia langsung digiring masuk menuju lobi gedung untuk menjalani pemeriksaan di lantai 2. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Tri sebelumnya berhasil ditangkap oleh pihak kejaksaan sebelum akhirnya diserahkan kepada penyidik KPK. Di sela-sela langkahnya memasuki gedung KPK, awak media sempat mengonfirmasi insiden dramatis saat upaya penangkapan di Hulu Sungai Utara, di mana ia diduga menabrak petugas KPK untuk meloloskan diri. Menanggapi pertanyaan tersebut, Tri memberikan bantahan singkat. "Enggak pernah saya nabrak," ucap Tri Taruna kepada wartawan sebelum menghilang ke balik pintu pemeriksaan. Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan KPK sebelumnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya mengonfirmasi bahwa tersangka melakukan perlawanan dengan memacu kendaraannya hingga mengenai personel di lapangan saat hendak disergap. Beruntung petugas tersebut selamat dan tidak mengalami cedera serius. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan diwarnai insiden saat proses penangkapan berlangsung. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Faryadi diduga melakukan perlawanan dengan menabrak petugas KPK menggunakan mobil. Peristiwa tersebut terjadi ketika tim penindakan KPK berupaya melakukan penangkapan terhadap Tri Taruna pada Kamis 18 Desember 2025. Saat hendak diamankan, Tri Taruna disebut memacu kendaraannya hingga mengenai petugas KPK yang berada di lokasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan 22 Desember 2025 bahwa adanya insiden penabrakan yang melibatkan kendaraan roda 4 milik tersangka. Budi menyampaikan bahwa petugas KPK yang nyaris tertabrak dalam kondisi selamat dan tidak mengalami cedera serius. Ia memastikan petugas berhasil menghindari dampak yang lebih fatal dari insiden tersebut. Akibat aksi perlawanan itu, Tri Taruna berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan penyidik KPK. Hingga kini keberadaan Tri Taruna masih belum diketahui dan terus dilakukan pencarian. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan pihaknya memberikan ultimatum kepada tersangka untuk kooperatif. Asep menyatakan KPK akan mengambil langkah tegas apabila tersangka tidak segera menyerahkan diri dan berpotensi masuk dalam daftar pencarian orang. Bahwa benar sesuai dengan laporan dari petugas, kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri, ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.